kayak gini? Seminggu setelah aku mengetahui semuanya, aku meminta Mas Awan dan keluarga datang ke rumah dengan dalih saya ingin membicarakan sesuatu. Tidak lupa, saya mengajak Iyang dengan alasan karena dia yang membantu segala persiapan pernikahan kami. Saat mereka semua sudah berkumpul, saya bilang kalau saya ingin membatalkan pernikahan karena Mas Awan tidak menginginkan saya sebagai istrinya dan menjelaskan semuanya kepada dua pihak keluarga. Saya juga menjelaskan kepada mereka jikalau Mas Awan memiliki wanita lain yang beliau cintai tanpa menyebutkan namanya. Mas Awan hanya menunduk tanpa menunjukkan reaksi apapun. Hingga tanpa aba-aba, Iyang meneriaki saya kurang ajar karena telah membuka chat WhatsApp-nya tanpa izin. Saya merasa bersalah juga atas itu, tapi bukannya wajar kalau saya ingin mengetahui semuanya. Lalu, mungkin karena merasa dirinya dipermalukan, Iyang tiba-tiba berdiri, menarik jilbab yang sudah saya pasang, dan menyiram saya dengan air sirup tepat di atas kepala saya, sambil mengata-ngatai saya hal-hal buruk yang saya tidak mau dengar lagi. Suasana malam itu kacau balau. Keluarga Mas Awan berulang kali memohon ampun dan maaf kepada saya dan keluarga saya marah karena merasa ditipu oleh Mas Awan. Hingga keesokan harinya, saya diminta oleh kedua orang tua saya mengganti seluruh kerugian yang jumlahnya tidak sedikit dan meminta saya untuk meninggalkan rumah karena sudah membuat malu keluarga. Maksudnya, kan anaknya udah diselingkuhin, tadinya mau dijodohin, terus diselingkuhin, terus si mbak ini juga yang harus bayar ganti rugi semua uang-uang orang tuanya. Aduh, saya akhirnya pindah, memilih bekerja jauh dari mereka. Tepat pada hari ini, saya sudah melunasi hutang saya kepada orang tua saya. Saya tidak tahu menahu bagaimana kabar mereka, karena saya telah hidup nyaman di sebuah kota kecil di Jerman. Wow. Saat ini saya sudah menikah dengan warga asli sana, tanpa restu dan tanpa wali, dikarenakan kedua orang tua kandung saya enggan untuk menjadi wali di pernikahan saya. Sekian kisah hidup saya yang penuh drama, semangat untuk semuanya. Sesungguhnya akan ada pelangi setelah hujan. Gila sih. Nggak kebayang jadi mbaknya. Udah tadinya diburu-buruin buat nikah, dijodohin tadi sama keluarganya. Terus abis itu diselingkuhin sama calonnya. Terus ditikung sama temennya. Terus juga harus membayar ganti rugi sama orang tuanya. Drama banget sih ini, asli ini sinetron banget. Oke, semoga mbaknya bahagia, sudah menjalani kehidupan baru, semoga semakin bahagia. Oke guys, segitu aja ceritanya. Buat yang mau kirim cerita, boleh kirim di email aku, nanti aku taruh emailnya di bawah ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah!